Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam. Nekat mendekati Pengadilan Negeri Jakarta Timur, simpatisan Rizik Syihab diperiksa polisi. Pemeriksaan guna mencegah terjadinya kerumunan. Jadi minta maaf ya, minta maaf. Kemarin saya duduk. Inilah salah satu simpatisan Rizik Syihab yang diperiksa karena berlalu lalang di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang tuntutan atas kasus swab rumah sakit UMI berlangsung. Pemeriksaan simpatisan Rizik ini digelar untuk mencegah kerumunan. Meski tidak ditemukan senjata tajam dalam kendaraan, polisi membawa simpatisan Rizik ke sebuah pos untuk mendalami motif mereka. Ada 5 simpatisan di dalam mobil yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Diketahui sidang pembacaan tuntutan Rizik digelar offline atau tatap muka. Ada 3 ring penjagaan, mulai dari dalam ruang sidang, area luar, hingga tim pengaman yang keliling wilayah Pengadilan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara dalam kasus swab tes di Rumah Sakit UMI Bogor. Menurut jaksa, Rizik dianggap tidak mendukung upaya pemerintah memerangi COVID-19. Mantan pimpinan besar FPI Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara dalam kasus swab tes di Rumah Sakit UMI Bogor. Rizik dan menantunya sebelumnya didakwa menyiarkan berita bohong soal hasil tes usap di Rumah Sakit UMI. Tuntutan dibacakan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis siang. Hal yang memberatkan Rizik karena pernah dihukum 2 kali pada tahun 2003 dan 2008, serta dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Selain itu, Rizik juga dinilai tidak sopan dalam persidangan. Penerapan pasal-pasal mengenai kebohongan ini tidak lepas dari unsur politik. Hampir semua Ratna Sarumpait, kemudian Kemanusiaan Ganda. Tidak pernah ada sejak zaman Orde Lama sampai sekarang, itu pasal itu dipakai nggak pernah ada. Baru ini dipakai beberapa kali seperti itu. Dan kita stressing bahwa kita fokus aja ini masalah hukum bukan masalah politik seperti itu. Dalam kasus ini, menantu Rizik Muhammad Hanif Alatas dan Direktur Utama Rumah Sakit UMI Dr. Andi Tatat dituntut 2 tahun penjara. Hanif Alatas dan Dr. Andi Tatat dinilai ikut menghambat proses pelacakan rantai penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Barreskrim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi sewa helikopter mewah pada kunjungan kerja ke Sumatera Selatan. Firly diduga menerima gratifikasi sebesar 141 juta rupiah. Tim Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Kamis siang melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi. ICW menduga Firly menerima gratifikasi sebesar 141 juta rupiah dalam bentuk potongan harga sewa helikopter mewah. Sebelumnya dalam sidang kode etik yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK, Firly menyebut harga penyewaan helikopter yakni sebesar 7 juta rupiah tidak termasuk pajak. Namun dari hasil investigasi ICW, harga penyewaan helikopter yang digunakan Firly Bahuri diketahui sebesar $2.750 Amerika Serikat atau setara dengan 39,1 juta rupiah per jamnya. Telusuri lebih lanjut dan kami melakukan investigasi bahwa salah satu komisaris yang ada di dalam PT Air Pasifik Utama merupakan atau pernah dipanggil menjadi saksi di dalam kasusnya Bupati Bekasi, Neneng, terkait dengan dugaan suap pemberian izin di Meikarta. Dalam konteks tersebut kami menganggap bahwa dan mengidentifikasi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Firly Bahuri terkait dengan dugaan penerima gratifikasi ini telah masuk di dalam unsur-unsur pasal 12B huruf besar Undang-Undang 31 tahun 99 Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Pemirsa, sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia Jakarta pagi tadi. Kedatangan pegawai KPK itu untuk meminta masukan terkait langkah 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Audiensi KPK dengan Majelis Ulama Indonesia membahas dugaan pelanggaran tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara.
Dari hasil audiensi, penyelidik KPK nonaktif Harun Al-Rashid berharap mendapat masukan mengenai langkah 75 pegawai KPK ke depan. Ketua MUI Khalil Nafis menyebutkan pihaknya menampung keluhan para pegawai KPK yang nantinya akan disampaikan di rapat pimpinan harian MUI. Saya mengadu kepada guru-guru kami, biar kami juga mendapatkan arahan lebih lanjut apa yang akan kami lakukan ke depan. Tentu hak-hak konstitusional kami akan kami terus lakukan. Memutuskan sikap atau langkah apa, tapi yang ingin disampaikan oleh MUI tentu adalah kemaslahatan untuk bangsa dan negara, untuk tersebarnya keadilan di Republik Indonesia ini. Berkenaan dengan nanti caranya MUI itu bisa terang-terangan seperti statement, bisa saja dengan cara menasehati yang tidak diketahui oleh orang lain, yang penting sama-sama kita mencapai pada tujuan yang baik. Sebelumnya Novel Baswedan bersama sejumlah penyidik KPK juga telah mendatangi kantor PGI untuk bertemu dengan Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia. Ketua Umum PGI mengajak seluruh masyarakat khususnya umat Kristen agar tidak mudah diprovokasi dengan adanya isu-isu Taliban dan radikalisme di tubuh KPK. Selain MUI dan PGI, pegawai nonaktif KPK telah melaporkan kasus mereka ke Komnas HAM dan juga Ombudsman. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga abaikan protokol kesehatan saat antri vaksin COVID-19. Informasi selengkapnya akan hadir saja, tetaplah di iNews Malam.